Milisi Palestina peringatkan Israel tidak menguji kesabaran Palestina. Kelompok milisi Palestina memperingatkan Israel untuk tidak menguji kesabarannya karena siap untuk mempertahankan tempat suci, tanah, dan properti Palestina. Hal itu dilayangkan menyusul lobi Israel untuk mengintensifkan serangan di Masjid Al-Aqsa untuk menjaga jari mereka pada pelatuk sehingga penjajah mengerti bahwa Gaza adalah perisai untuk Masjid Al-Aqsa dan pedang diangkat untuk membela Yerusalem. Seru milisi Palestina kepada rakyat Palestina dan perlawanan Palestina di jalur Gaza, dikutip laman Middle East Monitor Ahad 18 Juli. Milisi Palestina menegaskan kembali bahwa mobilisasi yang terus-menerus terhadap tempat-tempat suci Palestina, tanah, dan properti, serta melecehkan rakyat Palestina adalah sesuatu yang tidak luput dari hukuman. Sementara itu, milisi Palestina meminta orang-orang Palestina di diaspora untuk terus mengorganisasi acara dan kegiatan untuk mendukung Yerusalem dan Masjid Al-Aqsa yang diberkahi. Kelompok pemukim Israel yang didukung oleh pasukan pendudukan telah menyerukan untuk menyerbu Masjid Al-Aqsa pada hari Arafah serta menempatkan pembatasan pada jemaah muslim pada hari-hari suci. Hari Arafah adalah hari libur Islam yang jatuh pada hari ke-9 bulan Haji Islam. Iran jadi kunci kehebatan rudal milisi Palestina dalam melawan serangan Israel. Pemerintah Iran dipercaya mengambil bagian atas kehebatan rudal yang dimiliki militan milisi Palestina. Pasalnya kali ini rudal milisi Palestina berhasil membobol pertahanan Iron Dome dan menjangkau salah satu kota di Israel, Tel Aviv. Dilansir dari Telegraph, pengembangan persenjataan milisi Palestina dalam beberapa tahun terakhir telah diawasi dan dikembangkan oleh pasukan Quds elit Iran dari Korps Pengawal Revolusi Islam yang dipimpin oleh mendiang Jenderal Qasim Soleimani. Pejabat intelijen percaya bantuan teknologi yang diberikan oleh Iran yang mencakup saran rinci tentang pengaturan infrastruktur produksi milisi Palestina sendiri di Gaza telah menghasilkan peningkatan yang signifikan dalam kemampuan organisasi teroris untuk menyerang target jauh di dalam Israel, kata pihak kanan. Sehingga mereka meyakini hubungan baik milisi Palestina dan Iran telah terjalin selama 5 tahun terakhir sejak serangan Israel ke Palestina pada tahun 2014. Juru bicara milisi Palestina, Abu Ubaidah, juga sempat mengucapkan terima kasih kepada Iran karena membantu mereka dalam hal pendanaan dan pengembangan senjata. Teheran tidak menahan dari kami dana, senjata, dan bentuk bantuan lainnya dan membantu kami dalam perlawanan kami dengan memasok kami dengan rudal yang menghancurkan benteng Zionis selama serangan dan pertempuran yang kami lakukan melawan penjajah, katanya. Pejabat senior intelijen Barat menyatakan kolaborasi maut itu membuat milisi Palestina mampu menghasilkan senjata yang lebih efektif. Bantuan Iran telah menghasilkan peningkatan yang signifikan dalam hal jangkauan, presisi, dan tingkat kerusakan yang dapat ditimbulkan oleh senjata tersebut, katanya. Sebelumnya, pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei memperkirakan Israel akan hilang dalam waktu 25 tahun ke depan dan Palestina akan memenangkan konflik. Israel akan hilang dalam waktu 25 tahun ke depan, kata Khamenei dikutip dari Middle East Monitor Sabtu 15 Mei 2021. Kerusuhan Afrika Selatan menggila, 212 orang tewas secara brutal.
Seorang Menteri Kabinet Afrika Selatan mengumumkan jumlah korban tewas selama kerusuhan dan penjarahan meningkat menjadi 212 orang. Kekacauan di negara itu dipicu hukuman dan penahanan mantan Presiden Afrika Selatan Jacob Zuma. Berbicara pada Jumat malam dalam konferensi pers yang disiarkan televisi, pelaksana Menteri Presidenan Afrika Selatan Kumbutso Saveni mengatakan negara itu sekarang telah mencatat 212 kematian sejak kekerasan meletus. Sehari sebelumnya, Saveni mengatakan ada 117 kematian di dua provinsi yang terkena dampak kerusuhan terparah, Gauteng dan KwaZulu-Natal. Dia menggambarkan situasi di KwaZulu-Natal sebagai stabil tetapi tegang. Dia mengatakan provinsi timur itu telah melihat tambahan 89 kematian selama 24 jam sebelumnya. Kematian-kematian itu terjadi secara brutal selama kerusuhan dan penjarahan yang tidak terkendali di Afrika Selatan. Saveni menambahkan pihak berwenang di wilayah tersebut telah melaporkan 1.488 insiden kerusuhan, kekerasan, dan penjarahan dalam 24 jam terakhir. Pemerintah mengatakan akan ada penyelidikan lebih lanjut setelah 4.000 butir amunisi ditemukan pada 2 orang yang ditangkap. Di Gauteng, provinsi tempat ibu kota administratif negara dan kota terbesarnya berada, sebagian besar kekerasan telah dipadamkan. Saveni mengatakan ada tambahan 6 kematian di sana selama periode 24 jam terakhir dan 137 penangkapan tambahan telah dilakukan. Menteri menambahkan 2 petugas polisi telah ditangkap setelah ditemukan membawa barang-barang jarahan. Presiden Cyril Ramaphosa mengatakan 25.000 tentara dikerahkan di seluruh negeri untuk mencegah kekerasan lebih lanjut. Jumlah itu meningkat dari 10.000 tentara yang diumumkan pada Rabu. Dia bersumpah untuk menghentikan kekacauan yang melanda bangsa itu. Ribuan sekarang telah ditangkap dalam kekerasan yang dipicu penangkapan Zuma. Kerusuhan itu juga karena rakyat mengalami kondisi ekonomi yang mengerikan yang diperburuk pandemi yang secara tidak seimbang mempengaruhi orang miskin. Saveni menambahkan pihak berwenang di wilayah tersebut telah melaporkan 1.488 insiden kerusuhan, kekerasan, dan penjarahan dalam 24 jam terakhir. Pemerintah mengatakan akan ada penyelidikan lebih lanjut setelah 4.000 butir amunisi ditemukan pada 2 orang yang ditangkap. Di Gauteng, provinsi tempat ibu kota administratif negara dan kota terbesarnya berada, sebagian besar kekerasan telah dipadamkan. Saveni mengatakan ada tambahan 6 kematian di sana selama periode 24 jam terakhir dan 137 penangkapan tambahan telah dilakukan.